Viral di media sosial, seorang balita laki-laki berumur 1,5 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami obesitas dengan berat badan mencapai 27 kilogram. Masih ingatkah Anda dengan Arya Permana, bocah obesitas asal Karawang, Jawa Barat? Tak lagi seberat dulu, gerakannya kian lincah dengan berat badannya kini di angka 90 kilogram. Nama Muhammad Fajri, pria asal Tangerang, Banten yang mengalami obesitas belakangan menuai atensi publik. Gimana enggak? Bobot tubuhnya melebihi normal mencapai 300 kg. Yang lebih miris, gara-gara bobotnya itu sudah 8 bulan Fajri tak bisa bergerak dan berimbas. Awal Juni lalu pria 27 tahun tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Geger kondisi Fajri berawal ketika almarhum hendak dievakuasi ke rumah sakit. Tak cukup ruang untuk keluar, tak cukup tenaga untuk memboyong almarhum. Akhirnya almarhum Fajri dibawa menggunakan forklift oleh petugas pemadam kebakaran. Kecelakaan lalu lintas yang disebutkan sang ibu menjadi titik awal kondisi Fajri menurun. Tak sanggup mengobati kaki yang sakit, akhirnya selama 8 bulan, Fajri hanya terkapar di dalam rumah. Waktu berlalu dengan konsumsi asupan makanan berlebih, tanpa diimbangi pengeluaran energi, penimbunan lemak pun terjadi. Dokter spesialis anestesi RSCM Sidarta Kusuma Manggala menyebutkan, sebelum meninggal Fajri mengalami kegagalan multi-organ atau organ dysfunction syndrome. Infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Selain almarhum Fajri, fenomena obesitas juga dialami oleh Muhammad Kenzi Alvaro. Usianya baru 16 bulan, tapi bobotnya melebihi normal, 27 kg. Belakangan diketahui, sang ibu kerap memberikan anaknya susu kental manis dan ini berbahaya. Nasi sudah jadi bubur, dan kisah Fajri hanya satu di antara banyak fenomena obesitas yang terjadi di Indonesia. Per 2020, data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan 40 juta masyarakat Indonesia menderita obesitas atau kegemukan. Dalam istilah medis, obesitas sendiri artinya penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, 32% perempuan di Indonesia mengalami obesitas, 19% pria, dan yang lebih miris, persentase anak yang menderita obesitas juga tak sedikit, mencapai 19,8%. Dari Arya Permana, mantan penderita obesitas, menceritakan pengalamannya kepada tim Inside Story with Anggi yang mengubah diri sebagai penderita obesitas. Oke, hai Arya. Jadi Arya lagi libur Hai, nih sekarang. iya Kak. Jadi sekarang berat badan berapa ya? Aku di 96. Oh, sebelumnya di Iya, 192. jauh banget turunnya. Berapa lama tuh Hmm, bisa turun? Dari 2017 sampai sekarang. Oh, 2017. Tapi itu Iya, tapi itu konsisten turun terus ya. 100 berapa tadi? 92. 6. Iya, dari 192 sampai 96. Dari 192 sampai mana sih? Iya, Iya, turun 96 kilo ya dari 2017. iya. Itu gimana ya, ngapain aja?
Cuman kayak progres biasa sih, olahraga atau gitu. Heeh. Nah, mungkin Arya bisa ceritain nggak waktu beratnya tuh di 192, kan sempat Iya, baca katanya Arya tuh termasuk anak yang terberat nih, gitu, iya. sedunia. Nah, itu sempat eh, apa namanya, sempat ngerasa aneh atau ngobrol atau nanya gitu sama orang tua, mah ini kok aku eh, beratnya bisa segini sih atau apa gitu, pernah nggak sih ngobrol sama keluarga gitu? Kalau dulu sih nggak pernah kepikiran kayak terlalu besar atau apa, kayak anak kecil biasa ngejalaninnya, Kak. Kayak ngejalanin biasa aja gitu. Jadi semua tuh aman-aman aja gitu. Mana aja ya. Terus sempet pernah diledekin atau dibully teman-teman terus akhirnya Arya tuh jadi minder atau apa gitu, pernah nggak? Kalau dibully sih nggak pernah. Iya. Nah, Arya coba ceritain dong waktu itu pengalamannya dengan berat badan segitu, terus mungkin kayak laparan atau apa segala macam sampai akhirnya memutuskan mau turun berat badan tuh gimana? Boleh ceritain nggak gitu ke para pemirsa? Kalau mutusin mau nurunin berat badan sih, waktu dulu lebih ke support orang tua sih, Kak. Kayak apa sih, kan dulu sempat operasi nih. Setelahnya itu lebih ke disupport orang tua sama ada beberapa pihak yang support gitu. Kayak Om Ade, pihak dari Rumah Sakit IMC di Alam Sutra, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, sama banyak lah gitu yang support aku. Supportnya dalam bentuk apa? Kayak misalnya, Dek ini kamu kayaknya nggak sehat nih kalau misalnya badan kayak gini, jadi harus diturunin, atau memang ada kesadaran dari Arya sendiri gitu kan, akhirnya menyampaikan ke orang tua gitu, gimana? Lebih ke support kayak ngebantuin cara ini harus gini-gini, kayak olahraga harus gini, pola makan harus gini gitu, Kak. Tapi itu emang kesadaran datang dari Arya atau tiba-tiba disampaikan sama keluarga gitu? Ini udah terlalu berat nih Arya nih gitu. Kalau dulu sih lebih ke support keluarga. Berarti dari keluarga tuh yang ngasih tahu, yang info. Iya, Oh, iya, Kak. dibilang apa sama ibu ya berarti atau sama bapak? Kalau ibu sih nggak ngebilang, cuman kayak pola makan udah disiapin kayak makanan kayak gini. Jadi keluarga juga ngikutin gitu pola makannya sama. Itu kapan? Ya. Dari kapan ya? Setelah selesai operasi waktu 2017-an. Oh, nah itu kan Arya ada operasi tuh. Itu operasi apa ya? Iya, aku kalau nggak salah bariatrik apa gitu yang pengecilan lambung. Oh, pengajalan lambungnya Iya, diapain? Dikasih balon kah diikat atau? kan, kayak dikat itu disisain nggak tahu 25 nggak tahu 30% gitu. Jadi sekitar 60 nyampe 70% itu dipotong. Oh, supaya nggak laparan ya? Iya, kayak kan dulu masih bisa laparan, tapi kalau kebanyakan itu lebih ke muntah. Oh, itu umur berapa ya pas operasi Aku lambung? 2017 tuh sekitar 11 nggak tahu 11 nggak tahu 12 gitu. Oh, oke oke. Nih, awal mulanya mau ikut operasi itu karena memang Arya ngerasa udah begah atau gimana? Awal mulanya tuh kenapa tuh bisa dioperasi? Kalau awal mula operasi kayak dulu itu kan pernah ada salah satu televisi dari Inggris nih. Dia ngajakin keliling-keliling gitu jalan-jalan. Nah, terakhirnya itu dibawa ke rumah sakit yang di Tangerang itu. Nah, setelah itu ditawarinnya ke mama ngeayoin waktu dulu. Hmm, terus tapi Arya tuh tahu kalau misalnya itu untuk nahan makan atau gimana? Aku dulu nggak tahu sih, cuman kan kayak biasa mau operasi kayak anak biasa sih, kan nggak tahu apa-apa gitu. Oh iya iya iya. Berarti sebenarnya lebih lebih kepada orang tua ya yang Iya, jemput bola sebetulnya ya supaya Arya bisa iya, sehat ya. Iya iya iya. iya. Nah, waktu itu sempat sesak nggak sih ya dengan berat badan segitu? Kalau waktu dulu kalau nggak salah tuh kayak jalan sekitar 10 langkah udah ngap kayak gitu. Konsentrasi kalau sekolah gitu ngaruh nggak?
Enggak sih, waktu dulu aku lebih kayak ke main-main kalau sekolah juga. Kayak Hmm. waktu dulu tuh berjalan kayak biasa aja gitu, dianggap cuman main gitu. Nah, terus awal mula, maksudnya kan akhirnya kan Arya ikut tuh udah dioperasi gitu kan. Sempat Iya, iya. berkurang, laparnya sempat turun atau gimana ya? Kalau lapar sih masih sering laparan, cuman ya itu lebih ke muntah kalau kebanyakan. Ada obat juga tuh di situ. Waktu awal-awal kalau nggak salah masih kayak dikasih obat-obatan, cuman setelah kesininya sekitar setahunan nggak. Arya nggak sempat nanya sama ibu gitu atau sama bapak kayak, ini kenapa sih aku harus operasi? Aku kenapa harus minum obat? Aku harus gini sempat nanya atau emang cuma ngejalanin aja gitu tuh gimana ya? Kalau minum obat sih dulu sempet nolak gitu, kayak ngapain sih minum-minum obat atau apa. Kalau operasi nggak pernah nanya. Jadi terima-terima aja gitu ya. Iya sih, kalau nggak salah kayak lebih ngejalanin biasa gitu. Hmm, saya kan kalau kayak beberapa kasus gitu ya, orang-orang yang Iya, obesitas kan banyak yang akhirnya meninggal dunia gitu karena iya, apa namanya, berat badannya tuh udah over gitu kan. Nah, Arya iya, sendiri pasti kan Arya tahu dong pemberitaan itu iya, iya. gitu kan. Nah, itu Arya ngelihatnya gimana ya? Kalau itu sih gimana ya? Kayak bingung juga ngejelasinnya. Kayak mau ngomong apa juga bingung gitu. Kan Arya kan sebenarnya salah satu yang berhasil nih gitu. Iya, Niatnya ada, supportnya ada gitu kan. Dan emang terbukti turun 96 kilo juga gitu. Nah itu iya, maksudnya Arya bisa nggak sih sampein atau ceritanya Arya ini kan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman. Apakah memang iya, kalau untuk bisa melawan obesitas itu memang memang harus ada niat gitu kan? Atau memang harus perlu bantuan medis yang dioperasi atau gimana sih ya? Sebenarnya kan kamu yang berhasil nih sebenarnya. iya. Sebenarnya sih kalau masih sekitar di bawah 110 itu masih bisa dibantu olahraga sih, Kak. Kayak yang penting kita mau gerak dulu aja, jangan kayak cuman di rumah main HP atau rebahan gitu. Harus ada Hmm. kegiatan. Mm, 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 mm. Tapi emang harus dipaksa ya, meskipun gerak aja kan enggak kan? Iya, emang sih kalau mau ada kayak perubahan itu sekitar seminggu. Seminggu, sebulan harus kayak ada kerasa dipaksa. Setelah Hmm. gitunya jadi kayak rutinitas gitu. Oh, jadi seminggu sampai sebulan pertama tuh yang paling susah ya, ya? Iya, yang paling susah. Kamu ngelawannya gimana tuh? Kan udah engap jalan 10 langkahnya udah engap, tapi harus olahraga gitu. Kalau dulu sih iya kayak cuman dianggap, aku juga kan dulu olahraganya itu cuman kayak yang aku sukain doang, Kak, kayak main bola atau apa gitu, cuman kayak gitu doang. Nggak kayak harus olahraga ini, harus olahraga itu, enggak. Cuman yang aku suka Oh, doang. oh berarti kalau kayak gitu yang penting gerak ya, yang penting keluar tuh Iya, kalori gitu ya. iya, Jadi nggak usah mikir apa namanya, nggak usah mikir panjang, nggak usah mikir banyak, udah langsung gerak aja gitu ya. Yang penting keringetan. iya, nggak usah mikir kayak harus diet harus apa, yang penting jalanin. Iya benar 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 benar. Nah, kan Arya tuh termasuk yang apa namanya rutin olahraga sama Mas Aderai. Iya, iya. Nah itu gimana tuh ya? Kok bisa tiba-tiba ke Aderai gitu? Waktu sama Om Adara itu 2016 kalau nggak salah, Kak. Waktu itu kan aku sempat dirawat di Hasan Sadikin. Malam-malam Om Ade itu sama berempat kalau nggak salah, sama Om Halim sama dua lagi aku lupa. Dia main, awalnya tuh nggak ngenalin kayak, oh ini Adera Binaraga atau apa. Dia awalnya itu kayak ngajakin main PS. Awal mulanya cuma ngajakin main PS. Iya, main Tapi PS, sebelumnya, cuman tapi sebelumnya emang kenal sama Mas Ade. enggak, aku nggak kenal. Oh, oke. Berarti awal mulanya tuh diajakin main PS biar deket kali ya. Iya, iya. Iya, iya. Aku Terus, terus. ya, kenal-kenal tuh abis dari situ sering diajakin main ke gymnya, sering dikasih arahan harus kayak gini, gini, gini gitu, Kak. Hmm. Satu minggu latihan berapa kali sama Mas Ade? Aku waktu dulu sih cuman paling kalau main ke gymnya doang, kayak paling sebulan sekali gitu.
Sebulan sekali doang? Iya waktu dulu, waktu Oh, nyempetin waktu Om Ade juga. oke. Nah, waktu latihan sama Mas Ade, gimana ya pengalamannya? Sama Om Ade sih seru, seru dikasih tahu kayak arahan dasar-dasarnya dulu kayak gitu. Apa aja tuh dasar-dasarnya yang dikasih tahu? Kayak kan apa ya? Kayak gerakan narik napas pas angkat beban atau apa diajarin kayak step kayak apa sih namanya yang push up kayak pakai bangku kayak gitu. Aku lupa Nah, nama-namanya. nah, Ajaran nah, kayak gitu. nah, habis itu Arya kan kayak kalau dilihat nih jalanin aja gitu kan, lempeng aja gitu Iya. kan, latihan, latihan, ngejalanin aja gitu. Tapi dari Arya sendiri tuh waktu nyoba latihan gitu kan sama Om Ade beberapa kali, sempat nggak akhirnya ngomong gitu, atau mungkin dari Om Ade sendiri yang bilang, ayo ya supaya lebih sehat harus gini 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 gitu. Terus dari Arya juga yang kayak, Om kalau aku pengen cepet turunnya gimana sih atau gimana gitu, pernah nggak ada konsultasi gitu ke Om Ade? Kalau kalau Om Ade sih kalau ketemu sering support harus kayak gini gerakan yang benar supaya nggak cedera atau apa. Kalau aku dulu pernah kayak nanya waktu puasa harus gimana kayak gitu. Tapi di follow up nggak gitu kayak, Arya hari ini misalnya lari ya, atau misalnya hari ini ngapain, atau mungkin Arya yang bilang, Om Ade aku hari ini baiknya ngapain ya gitu, ada nggak? Kalau aku sih di kota aku juga kan sama Om Ade itu di kayak dimasukin ke fitness gitu Kak di sini. Oh. Tapi dari Arya sendiri memang ngejalaninnya ya enjoy enjoy aja gitu ya. Enjoy enjoy aja dibawa apa sih dibawa santai gitu. Berarti sampai sekarang masih kontak-kontakan sama Om Ade untuk, Masih kontekan terakhir itu waktu pas Om Ade ke India kontekan terakhir. oh, kontak apa? Kontek kayak sekedar nanyain kabar gitu. Kalau dari Arya sendiri ada ini nggak, nanya gitu, Om Ade aku masih pengen turun lagi nih, kira-kira boleh nggak? Atau mungkin idealnya aku berat badannya berapa ya gitu, ada nggak? Kalau kata Om Ade itu ideal di 75 sih kalau nggak salah. Oke, berarti sekarang masih ada hutang 21 kilo lagi ya? Nah itu gimana tuh ya? Emang pengen Iya. kejar atau ya udah? Kalau aku sih gimana ya cuman kayak nikmatin aja gimana nantinya kayak aku ngejalaninnya udah hasilnya terserah nanti Kalau sekarang nggak berarti ada jadi nggak ada target. nggak ada sih cuman yang penting nggak di atas 100 gitu. Nah sekarang nih udah turun 96 kilo gitu kan, udah Iya, turun banget nih drastis gitu kan. Nah kalau iya. dari Arya sendiri ke depannya nih apa nih nextnya? Nextnya sih ngepertahanin sama mungkin kayak ngebuat badan nggak terlalu besar lagi sih gitu. Ada makanan yang dijaga atau ada makanan-makanan yang rutin dikonsumsi nggak? Kalau aku sih yang ngejaga itu kayak manis sama minyak masih kayak masih makan cuman nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau gitu boleh nggak nih Arya? Siapa tahu ini kan bisa jadi masukan juga nih ya buat teman-teman yang lagi berjuang Iya. kayak Arya. Nah Arya tuh makannya tuh apa aja sih sekarang? Menu-menunya gitu pagi, siang, malam, terus ada ngemil nggak? Atau udah nggak ngemil sama sekali gitu? Kalau aku kan bingung juga kan sekarang sekolah di kota ngikut sama kakak. Jadi makan tuh paling bikin siangnya beli kayak gitu kan. Bikin Apa paling aja cuman tuh? kayak bikin paling telur kayak iya kayak telur rebus atau apa ya biasanya kayak sayuran-sayuran gitu, sup atau apa. Telurnya tapi pasti pakai kuningnya. Aku di rasio 4:1, Gimana tuh maksudnya? putihnya 4, kuningnya 1 kayak gitu. Oh, terus kalau nasi masih makan nggak? Aku masih makan nasi. Tapi masih minum apa penahan nafsu makan juga? Atau gimana?
Enggak minum. Oh. Nah, Ade lagi, Arya kan tadi bilang paling susah tuh, apa namanya, menghindari itu kan manis, minyak gitu. Selama sekarang gini tuh ada craving nggak sih? Maksudnya kayak tiba-tiba kepengen makan coklat gitu, pengen yang manis gitu. Pasti masih ada dong. Masih ada, cuman kan aku masih makan, cuman kayak batasin gitu, Kak. Kayak Hebat boleh banget. makan, tapi di hari tertentu. Oh, hari apa aja tuh? Paling seminggu sekali kayak gitu. Seminggu sekali, tapi porsinya juga kecil ya. Ya. Iya, Nah, ini nih berarti bukan cheating day ya, cheating meal. Kalau cheating day kan satu hari ya tuh, iya, wah makannya nggak karu-karuan gitu. iya, Berarti kalau aku simpulin sebenarnya kuncinya niat, mau mau gerak aja iya, dulu, sama disiplin ya. Ya ya. iya. Yang penting mau gerak sih. Arya, terakhir nih, kan nggak semua orang punya disiplin yang bagus kayak Arya gini gitu. Gimana sih ya tipsnya Iya, supaya bisa disiplin gitu buat teman-teman yang juga lagi berjuang melawan obesitas? disiplin sih yang penting ada niat. Kayak kalau kita kan biasanya kayak udah tidur tuh nggak bisa bangun. Yang penting kayak matiin HP langsung bangun, langsung siap-siap mandi kayak gitu sih biasanya. Nggak usah mikir pokoknya ya kalau tipsnya dari Arya dibuat Iya, buat para pemirsa apa namanya udah hidup sehat, disiplin, olahraga teratur, nggak usah mikir gitu, iya, jalan aja langsung. iya. Iya, oke, thank you banget ya Arya untuk waktu sama cerita-ceritanya. Ya, Kak. Mudah-mudahan bisa tercapai target turun 21 kilo lagi nih. Amin. Oke Arya, salam untuk keluarga. Makasih Arya. Saya hari ini berani yakin gitu ya Mbak Anggi ya. Dari 270 juta penduduk Indonesia, minimal 150 juta itu semua prediabetes di Indonesia. Tapi nggak sadar, gitu aja. Taunya nggak sadar dari mana, lihat aja perutnya sendiri gitu ya. Dulu six pack, sekarang six month gitu.